mengerti. Anjingku, Riley, akan datang saat dipanggil. Dia juga akan melakukan trik-trik yang kusuruh. Dan sebetulnya, dia membuatku senang. Anjingku itu memang baik. Kucingku, Olive, justru mengabaikanku. Ya, kecuali saat aku memasukkan tuna ke mangkuknya atau saat dia ingin aku membelainya. Apakah singgasananya sudah pas, Yang Mulia? Sebenarnya, aku akan selalu ada untuknya, dan aku mencintainya. Tapi, aku tidak memegang kendali. Jadi, aku terkejut saat mengetahui kita tidak hanya mendomestikasi kucing lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kita melakukannya 2 kali. Aku bahkan tidak bisa menyuruh kucingku melakukan sesuatu sekali saja. Lalu, bagaimana kita meyakinkan kucing rewel ini agar tinggal bersama kita? Kita tidak melakukannya. Kemungkinan kucinglah yang melakukannya sendiri. Meskipun kucing termasuk hewan domestik, akan lebih akurat jika kita mengatakan kucinglah yang mendomestikasi dirinya sendiri. Sementara, kata domestikasi berasal dari kata Latin dom, yang artinya rumah. Oh, jadi hewan itu mulai hidup bersama kita dan kemudian bergantung pada kita. Haha. Benarkah? Tapi maaf para pecinta kucing, kucing bukanlah hewan pertama yang mendomestikasi dirinya sendiri, namun anjing. Anjing atau nenek moyangnya yaitu serigala mencintai kita sejak nenek moyang kita mulai berburu dan memasak dengan api. Dulu anjing memulung, memakan sampah dan meminta sisa makanan nenek moyang kita. Anjingku masih begitu. Oke Riley, ini untukmu. Anjing bersedia dilatih, sehingga membantu mereka dalam kegiatan seperti berburu dan bahkan menggembalakan hewan domestikasi lain, misalnya domba. Sementara kucing mengintai di sekitar api unggun yang sama, tapi tidak tertarik membantu berburu atau menggembala. Jika kita berusaha melatihnya, pasti gagal. Meskipun kucing yang lebih besar menyukai kelinci, sama seperti kita, nenek moyang kita dulu tidak terlalu membutuhkan hewan yang keahlian utamanya hanyalah meregangkan badan di bawah matahari dan bersantai di gua yang nyaman hingga terjadi revolusi. Oh, bukan. Ini bukan tentang revolusi Prancis atau revolusi pesta teh Boston, tapi tentang revolusi pertanian. Dulu, nenek moyang kita mulai menanam bahan makanan seperti biji-bijian. Dan saat hasil panennya cukup banyak, mereka mulai menyimpannya. Pada saat itu, bisa dikatakan nenek moyang kita mendomestikasi tikus. Namun, kita tentu tidak mau menganggapnya demikian. Karena meskipun tikus hidup berdampingan dengan kita dan menjadi bergantung pada kita, kita tidak menyukai hewan ini. Rupanya memang lucu, tapi tikus bukanlah teman berbagi kamar yang baik. Hewan ini memakan semua biji-bijian, mengotori tempat, dan membawa penyakit. Ditambah lagi, ekornya yang tak berbulu itu menakut-nakuti nenek moyang kita. Apa yang harus dilakukan? Mengejarnya akan sia-sia, karena tikus sangat sulit ditangkap. Saat itulah Paman Alex yang beda dari yang lain untuk pertama kalinya dalam sejarah mencoba membuat perangkap tikus yang lebih baik. Dan saat itulah kucing mendapat perannya di dunia manusia. Kucing menyukai tikus dan akan selalu menginginkan tikus. Itulah sebabnya hubungan kita dengan kucing terjalin seperti sekarang ini. Kita dan kucing mungkin tidak saling akur dalam segala hal. Misalnya saja saat si kucing perlu berulang kali keluar masuk. Tapi bisa dikatakan hubungan ini terjalin akrab karena Paman Alex tidak bisa membuat perangkap tikus yang lebih baik daripada kucing. Dimanapun manusia menyimpan biji-bijian, tikus akan masuk. Lalu kucing datang untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, nenek moyang kita mulai membujuk kucing agar hidup berdampingan dengan mereka. Mungkin tidak menawarkannya tempat terbaik di depan perapian, tapi membiarkannya ada di situ. Pernah mencoba berdebat dengan kucing? Dan bahkan mungkin mendirikan kuil untuknya juga. Jika kamu masih meragukan siapa yang jadi hamba dan siapa yang jadi penguasa, coba pertimbangkan ini. Orang Mesir menyembah dewa kucing, Bastet. Jadi, kamu tahu kan siapa yang berkuasa dalam hubungan antara kucing dan manusia? Sementara itu, orang Romawi tidak menyembah kucing, tapi menjadikannya sebagai simbol kebebasan. Dengan kata lain, kamu mungkin menjadi tuan bagi anjingmu, tapi kucingmu siapa bosnya? Ingat, kucingmu adalah pekerja lepas. Itu bukan satu-satunya yang membedakan.
Anjing, misalnya jenis Pug, Dachshund, atau Poodle, berbeda jauh dari serigala nenek moyangnya. Mungkin sulit dipercaya kedua hewan ini berhubungan. Tapi coba bandingkan kucing tabi atau Felis catus dengan leluhurnya Felis silvestris yang juga disebut kucing liar Afrika atau kucing liar Timur Tengah. Oke, orang yang mempelajari kucing akan memberitahumu bahwa kucing rumah saat ini sangat berbeda dari Felis silvestris. Tapi aku kurang setuju. Ya, kucing rumah sedikit lebih kecil dan lebih ramah. Tapi perbedaan mencolok yang pasti menarik bagi para ilmuwan kucing terdapat pada garis-garisnya yang menurutku terlihat sangat sama. Sejujurnya, aku tidak bisa membedakan baju kotak-kotak dan kaos kaki motif wajik punyaku. Dan aku bukan ilmuwan. Tapi menurutku yang paling mencolok dari kucing tabi dan nenek moyangnya yaitu kemiripannya. Justru kemiripan inilah yang menjadi alasan mengapa kita hanya tahu sedikit mengenai interaksi awal antara kucing dan manusia. Kucing rumah masa kini memiliki susunan genetika yang hampir sama dengan leluhurnya yang liar. Salah satu cara membedakannya misalnya dengan melihat tanda pada bulunya yang umumnya tidak teridentifikasi saat dilakukan penggalian di situs arkeologi, karena tanda tersebut tidak bertahan cukup lama. Kucing masa kini memiliki berbagai warna, seperti oranye, hitam, dan putih. Beberapa kucing bahkan memiliki bercak. Tapi, satu jenis tanda yang tidak akan ada pada kucing rumah adalah bintik-bintik macan tutul. Namun, ada dua pengecualian. Ini akan kujelaskan sesaat lagi. Variasi yang ada saat ini baru muncul saat peternak mulai mengembangkannya di tahun 1800-an. Sebelum itu, mereka membiarkan variasi alaminya. Sudah sejak lama, anjing menjadi ras berbeda yang mudah dikenali. Karena selama bertahun-tahun, kita membiarkan hewan ini untuk melakukan pekerjaan tertentu. Anjing bulldog petarung, shepherd penggembala, dan husky penarik kereta luncur. Hei, turun dari kereta luncur itu, husky. Maksudku tarik kereta luncurnya, bukan menaikinya. Tapi, kucing sangat ahli melakukan satu-satunya profesi pilihannya, menangkap tikus. Kecuali mungkin memiliki bintik-bintik. Setiap kucing rumah saat ini berjenis Felis catus yang tidak memiliki keterkaitan dengan macan tutul. Jadi, peternak yang menyukai bintik telah mengawin silangkan Felis catus dengan spesies lain untuk mendapatkan keturunan kucing dengan bulu bermotif bintik. Tingkat keberhasilannya beragam. Savannah Osicat dan Bengal merupakan dua contohnya. Ada yang memperdebatkan apakah ras kucing ini layak dijadikan sebagai hewan peliharaan. Keduanya tidak boleh dipelihara di semua tempat, dan kucing-kucing ini mungkin tidak betah tinggal di rumahmu. Kusarankan tetap memilih Felis catus dimanapun kamu melihat tanda anak kucing gratis. Atau seperti Olive, tiba-tiba datang ke rumah lalu menolak pergi. Begitulah awal mulanya Olive mengadopsiku. Tapi ada kalanya kucing-kucing dengan bulu bintik-bintik memilih tinggal bersama kita. Ingat, kucing mendomestikasi dirinya sendiri. Jadi, wajar saja dimanapun kita menanam biji-bijian dan kedatangan tikus, kita beruntung. Kucing akan datang menetap. Sampai saat ini, para ilmuwan meyakini bahwa jenis kucing selalu Felis catus. Tapi, penggalian yang dilakukan baru-baru ini di desa pertanian kuno Quan Hu Chun di Tiongkok Tengah menunjukkan bahwa 5.000 tahun yang lalu, petani Tiongkok ditemani kucing Quan Hu Chun. Tidak seperti Felis catus, kucing-kucing ini merupakan keturunan dari kucing hutan seperti Bengal yang direkayasa secara genetik. Jadi, kucing ini memiliki bintik-bintik. Keren! Meskipun orang Tiongkok tidak sampai menyembah dewa kucing, bukti yang digali di situs tersebut menunjukkan mereka merawat kucing berbintik ini. Dan meskipun kucing memakan tikus pemakan biji-bijian, para petani juga memberinya makan. Para arkeolog bahkan menemukan seekor kucing Quan Hu Chun yang terkubur rapi hingga tulang belulangnya tetap utuh selama ribuan tahun. Itu membuktikan seseorang telah memperlakukan kucing tersebut cukup istimewa. Jadi, apa yang terjadi pada kucing Quan Hu Chun? Tidak ada yang tahu pasti. Kucing selalu misterius. Sebagian orang berpendapat, saat para petani mulai berdagang, mereka tahu tentang Felis catus lalu mengusir kucing Quan Hu Chun demi kucing saat ini. Mungkin dulu motif garis-garis lebih populer, tapi jika kamu pernah mendengar lagu tradisional The Cat Came Back, kamu akan tahu mengusir kucing tidak mudah dilakukan. Namun terkadang kucing akan memutuskan sendiri untuk beralih dari rumah ke alam bebas. Itu disebut feral, dan kucing feral ini dapat dijumpai hidup di luar rumah di banyak lingkungan yang ditempati manusia.
Aku lebih setuju dengan ilmuwan yang berpendapat bahwa karena alasannya sendiri, kucing Kuan Hu Chun meninggalkan rumah manusia. Itu artinya kucing ini menjadi feral dan kemudian berlanjut sampai menjadi liar. Saat ini, kucing merupakan hewan peliharaan paling populer di dunia. Orang-orang di Amerika Serikat saja mencintai hampir 75 juta kucing. Dan pengendali hama yang bisa dipelihara ini menganggap kita istimewa. Wah, aku sangat tersanjung. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar.